apa kabar Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa saya, Bapak Ibu Saudaraku semua dalam keadaan yang sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Ya, setelah sekian purnama, saya tidak upload video Saudaraku, tapi hari ini One Excel Apologetic akan kembali hadir dan saya akan membahas seseorang yang tentunya Bapak Ibu sudah tidak asing lagi. Ya, siapa lagi kalau bukan Ahmad Kainama. Kemarin ini kita sempat berdua mendapat seperti ancaman bluffing dari para mereka yang rupanya YouTuber Kristen yang sudah tidak tahu lagi menjawab Kainama dan Aries. Ini sudah data-datanya sudah dibuka dan mereka sudah tidak tahu lagi mau patahkannya gimana argumen ini, sehingga mereka bilang Kainama ini akan dilaporkan atas dasar transmisi atau penyebaran berita bohong bahwa Kainama pernah sekolah. Yang mana masalah ini telah diselesaikan di kantor hukum Brawijaya 9 nomor 3B. Itu pernyataan bahwa saya tidak akan lagi menyebutkan ini dan saya tidak pernah sekolah. Itu sudah ditandatangani di atas meterai dan di kantor hukum juga di Brawijaya tahun 2018. Demikian Kak Kanda. Dalam video tersebut, dia mengatakan bahwa dia mendapatkan ancaman ataupun tuntutan dari YouTuber Kristen yang katanya tidak sanggup untuk mematahkan argumennya. Ini benar-benar sebuah lelucon ya saudaraku, ini sesuatu yang menggelikan. Karena di channel saya saja, saya sudah berapa kali buat video untuk mematahkan setiap argumen-argumennya dan semuanya tentu berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan Alkitab dan juga berdasarkan sumber-sumber yang terpercaya. Belum lagi di channel-channel Kristen yang lain. Ada Andre Tunggal, ada Didit Yuli, terus kemudian ada Luis Prasetyo, Pil Pahit, Tanpa Ragi, ya banyak sekali. Tapi dia bilang dengan PD-nya, Ahmad Kainama berkata bahwa tidak ada yang sanggup untuk mematahkan argumennya. Kemudian dia juga berkata bahwa dia mendapat ancaman karena dia menyebarkan berita bahwa dia pernah sekolah. Dan kemudian dia katakan bahwa tentang hal itu sudah diselesaikan secara hukum. Dia sudah buat pernyataan bahwa dia tidak akan lagi mengatakan bahwa dia lulusan sekolah, maksudnya sekolah teologi. Dan dia juga mengatakan bahwa saya tidak pernah sekolah, maksudnya pasti sekolah teologi. Nah artinya apa? Dari video ini dia berbohong. Ya, sekian lama para audiensnya telah dibohongi oleh Ahmad Kainama ini. Awal-awal kemunculannya dia mengklaim sangat bombastis, dia S1 dari STT Jakarta, kemudian S2 dari Belanda, dari Leiden, dan yang ketiga S3 dia dari Haifa, Israel. Kita lihat videonya. Saya selesai strata 1 dari Sekolah Tinggi Teologi yang ada di Jakarta. Diizinkan Allah untuk berangkat ke negeri Belanda, ke Leiden. Dan di sana saya selesai. Saya tidak tesis saya diterima dan saya pulang. Sebagai seseorang yang telah selesai pasca sarjana setingkat strata 2 dengan gelar pulang ke Indonesia Master Teologi Liturgia. Setelah itu baru saya berangkat lagi ke Haifa yang kedua, pulang dari Haifa kedua saya bersyahadat. Ternyata semua klaim-klaimnya, semua pengakuan dia yang dia adalah S1, S2, S3 itu semua adalah omong kosong. Itu semua adalah kebohongan belaka. Ya, saudaraku, namanya kebohongan selalu harus ditutupi dengan kebohongan yang lain. Ya, ketika ada banyak ustadz-ustadz yang kemudian meragukannya dan mempertanyakan di mana ijazahnya, dia harus bohong dan dia harus ngeles. Dengan pernyataan apa? Emangnya Anda bos saya? Sehingga saya harus menunjukkan ijazah saya. Tunjukkan ijazahmu. Loh, apakah Anda bos saya di perusahaan? Iya, betul. Kan gak ada hubungannya. Hal-hal seperti ini yang juga maaf ya Ustadz Bungade, ada beberapa saudara Ustadz kita yang justru jadi sama seperti orang Kristen itu. Saudara bisa lihat bahwa ketika ada orang mau cari tahu kebenarannya, dia malah ngeles saudaraku dengan berkata, Anda bukan bos saya yang gak layak untuk menanyakan ijazah saya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Ipung Atria dia menunjukkan ijazah dari Agustan, dia berkata dia menangis, dia sedih, dia marah katanya.
Kenapa? Kenapa dia mesti sedih? Kenapa mesti marah ketika Agustan menunjukkan S1-nya? Alasannya katanya karena dengan demikian bahwa mereka didikte oleh orang-orang Kristen. Aku menangis karena apa? Karena sepertinya kayak kita tuh telah mengikuti kemauan kita, kayak didikte gitu. Loh, bukan didikte. Justru Agustan tahu kalau dia ngomong S1 dia harus tunjukkan. Ini seperti tanggung jawab secara intelektual begitu. Tapi dia malah kayak nama ini berbicara malah, wah kita malah ngikutin maunya Kristen begitu kan. Kita didikte sama Kristen begitu ya. Belum lagi dia berbohong kepada Ipung Atria, dia bilang bahwa ijazahnya dirampas. Kayak Ustadz K ini, Ustadz K pertama kali saya mengenal beliau, udah lama dulu, pertama kali ketemu Ustadz. Saya tanya kepada Ustadz K, Ustadz ijazahnya kemana? Ustadz K mengkonfirmasi bahwa terampas. Kebohongan macam apa lagi saudaraku yang harus dia lakukan ini? Dia bilang bahwa ijazahnya dirampas. Ya kita nggak tahu maksudnya yang rampas itu siapa. Gerejanya kah, sinodenya kah, STT kah yang merampas? Kalau dia memang sudah melakukan tugasnya, belajar selama kurun waktu tertentu sampai dia berhak untuk mendapatkan ijazahnya, dan kemudian dirampas, dia bisa tuntut dong, ya kan? Tapi kemudian semua kebohongan-kebohongan ini terbukti lewat pernyataannya sendiri yang berkata bahwa saya tidak pernah sekolah. Ya, memang sebelumnya di tahun 2020 STT Jakarta sudah mengeluarkan sebuah pernyataan klarifikasi bahwa tidak ada lulusan mereka yang bernama Agustinus Christoffel Kainama. Tidak ada. Jelas, STT-nya pun sudah mengklarifikasi tidak ada lulusan yang bernama Agustinus Christoffel Kainama. Ya, sebenarnya saudaraku tanpa klarifikasi dari STT Jakarta maupun dari klarifikasi atau pernyataan sendiri dari Kainama, harusnya kita sudah tahu bahwa memang sebenarnya dia ini berbohong selama ini. Buktinya apa? Ya, dia tidak bisa menunjukkan ijazahnya. Yang kedua, setiap argumentasinya dasarnya apa? Google. Kalau orang S3, tentu dia punya literatur-literatur lain yang bisa dipercaya begitu. Bukan sedikit-sedikit Google kosong, sedikit-sedikit Google. Seorang akademisi pastinya dia harusnya memiliki literatur atau buku-buku sebagai acuan begitu yang terpercaya begitu ya, tidak sedikit-sedikit pakai Google. Kalau kita bandingkan dengan Pak Bambang Nursena, dia punya literatur. Setiap kali dia sampaikan sesuatu, dia berdasarkan literatur. Pak Deki Gadas ya dari Verbum Veritatis menyampaikan sesuatu, dia pakai literatur. Jelas saudaraku, ini dikit-dikit Google ya. Jelas kalau orang meragukan S3-nya begitu kan. Kemudian dia nggak berani berdebat. Ya, dia bilang debat itu nggak ada gunanya kata dia. Ya. Namanya orang berani buat pernyataan, dia harus berani mempertanggungjawabkan. Ada orang mempertanyakan, dia harus bisa jawab dengan baik begitu. Ini kok nggak berani orang tanya. Udah banyak orang, termasuk saya siap debat sama Agustinus ini dengan Kainama ini, saya siap saudaraku. Bahkan Bapak Deki Gadas berapa kali tantangin untuk debat, dia nggak pernah berani saudaraku. Kalau dia akademisi harusnya berani diskusi, mempertanggungjawabkan pernyataannya kan gitu. Bukankah waktu dia buat tesis, dia buat disertasi ya, dia harus mempertanggungjawabkan kan. Terus belum lagi pernyataan-pernyataannya yang seringkali aneh-aneh gitu ya, meleset dari kebenaran. Terus kemudian kalau saudara, yang kelima saudara bisa lihat di channelnya Inyo Manis, dia suruh baca tulisan Ibrani, dia nggak bisa. Untuk orang yang tinggal katanya di Haifa, Israel, apalagi menuntut ilmu sampai S3 di sana, harusnya baca tulisan Ibrani itu udah lancar sekali. Karena di Israel ya korannya bahasa Ibrani. Terus kemudian nama jalannya pakai bahasa Ibrani, nama rumah sakit, pengumuman, apa segala macam kan pakai bahasa Ibrani kan. Harusnya dia sudah lancar. Kalau dia nggak lancar, gimana dia bisa belajar S3 kan gitu. Jadi ya dari sini saja kita bisa lihat bagaimana sebenarnya dia memang sudah berbohong selama ini. Saya cuma mau sampaikan kepada teman-teman yang selama ini mungkin mengikuti dan percaya pernyataannya. Saya cuma bilang, I feel so sorry buat saudara yang selama ini ditipu dan
saran saya lebih baik saudara belajar dari ustadz-ustadz yang memang punya latar belakang pendidikan agamanya dengan benar, saudaraku, sehingga saudara bisa dikuatkan secara iman saudara begitu. Jangan ngikutin kainama yang pendidikan Kristennya nggak jelas, pendidikan Islamnya juga nggak jelas begitu ya. Akhirnya ilmunya ya begitu, saudara. Ya, saya berharap saudara bisa memperdalam agama saudara kepada orang yang memang punya kapabilitas, kemampuan untuk mengajar saudara. Ya, itu saja dari saya, dan saya mohon bantuannya kalau saudara diberkati dengan video ini, tolong bantu untuk share, like, komen, dan subscribe channel saya supaya channel ini bisa berkembang dan semakin bisa menjadi berkat buat banyak orang. The truth will set you free. God bless you all.